Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Duyana Herli dari Prodi PGSD S1 non-reguler semester 5 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Di sini saya membuat tugas mata kuliah pembelajaran terpadu yang diampu oleh Bapak Muhammad Fauzidin. Berikut saya akan memberikan penjelasannya. Pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah bentuk model pembelajaran terpadu yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi. Pelajaran atau bidang studi menjadi satu tema atau topik pembahasan tertentu sehingga terjadi integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang memungkinkan siswa aktif menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Yang selanjutnya ada pemetaan kompetensi dasar atau KD. Adalah proses menyusun dan mengidentifikasi keterampilan pengetahuan dan sikap yang harus dikuasai siswa dalam setiap mata pelajaran sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku. Dalam sistem pendidikan, kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan tujuan pembelajaran yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pemetaan ini berfungsi sebagai panduan bagi guru untuk merencanakan dan menyusun kegiatan pembelajaran yang sistematis dan terarah. Langkah-langkahnya yang pertama ada mengidentifikasi KD pada setiap mata pelajaran. Yang kedua, mengelompokkan kompetensi dasar berdasarkan tema, subtema, atau topik pembelajaran. Yang ketiga, menentukan indikator pencapaian untuk setiap kompetensi dasar yang telah dipetakan. Yang terakhir, merencanakan strategi dan metode pembelajaran yang relevan agar siswa dapat menguasai kompetensi tersebut. Pemetaan ini sangat penting karena membantu guru mengarahkan pembelajaran agar lebih fokus, terstruktur, dan memastikan bahwa seluruh aspek kompetensi dasar tercapai. Selain itu, pemetaan kompetensi dasar membantu dalam merancang evaluasi dan asesmen yang sesuai sehingga pencapaian kompetensi dapat diukur dan diangkat secara optimal. Menentukan tema dalam pembelajaran adalah langkah penting untuk menciptakan fokus yang terarah dan keterpaduan dalam kegiatan belajar. Tema biasanya dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan kompetensi dasar yang harus dicapai, serta relevansi dengan kehidupan siswa. Dalam proses ini, guru akan memperhatikan berbagai faktor seperti kurikulum yang berlaku, kebutuhan, dan minat siswa sehingga tema yang diambil menjadi lebih menarik, mudah dipahami. Tema-tema yang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari siswa seringkali lebih efektif karena mereka dapat melihat penerapan konsep pembelajaran dalam dunia nyata. Selain itu, pemilihan tema juga dapat mempertimbangkan peluang untuk mengintegrasikan beberapa mata pelajaran, sehingga pembelajaran lebih menyeluruh dan mampu mengembangkan keterampilan lintas disiplin. Dengan begitu, tema yang dipilih bukan hanya berfungsi sebagai panduan, tetapi juga memperkaya proses pembelajaran agar lebih bermakna bagi siswa. Yang selanjutnya ada menentukan jaringan tema KD atau indikator. Menetapkan jaringan tema dengan KD dan indikator adalah langkah penting dalam perencanaan pembelajaran terutama dalam pendekatan tematik. Jaringan tema adalah pengorganisasian berbagai KD dan indikator ke dalam satu tema tertentu yang akan menjadi fokus dalam kegiatan belajar. Proses ini memungkinkan pembelajaran yang lebih terpadu di mana beberapa mata pelajaran saling terkait dalam satu tema yang sama, memberikan pengalaman belajar yang lebih holistik bagi siswa. Pertama, guru menentukan tema utama yang sesuai dengan kurikulum dan relevan dan kehidupan nyata. Setelah tema ditetapkan, guru menganalisis KD dari beberapa mata pelajaran yang bisa dikaitkan dengan tema tersebut. Misalkan, dari tema lingkungan hidup, kompetensi dasar dari mata pelajaran seperti IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan Seni Budaya dapat dirumuskan untuk memperkaya pemahaman siswa terhadap tema ini dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, guru mengembangkan indikator untuk setiap kompetensi dasar yang telah ditetapkan ke dalam tema. Indikator ini adalah deskripsi spesifik yang menunjukkan kemampuan atau hasil belajar yang harus dicapai siswa dalam kaitannya dengan kompetensi dasar tersebut. Indikator ini juga menjadi acuan bagi guru dalam merancang kegiatan pembelajaran dan evaluasi. Menetapkan jaringan tema dengan KD dan indikator membuat pembelajaran lebih relevan dan terstruktur, karena siswa dapat memahami tema dari beberapa aspek yang mengaitkan konsep yang mereka pelajari dengan pengalaman nyata. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memfokuskan pada pemahaman teori, tetapi juga membantu siswa dalam menerapkan pengetahuan secara praktis dan terintegrasi.
Yang selanjutnya, penyusunan silabus. Penyusunan silabus adalah proses membuat rencana pembelajaran untuk memandu kegiatan belajar mengajar di kelas. Dalam menyusun silabus, guru merancang apa yang akan diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya, dan bagaimana mengukur keberhasilan siswa. Langkah pertama dalam penyusunan silabus adalah menentukan tujuan pembelajaran. Guru melihat standar kompetensi dan KD yang ingin dicapai sesuai kurikulum. Berdasarkan kompetensi ini, guru kemudian membuat indikator yang lebih spesifik untuk mengetahui kemampuan apa yang dipunyai siswa. Setelah itu, guru memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Dari ini adalah bahan yang akan dipelajari siswa. Kemudian, guru merencanakan metode pembelajaran atau cara mengajar yang bisa membantu siswa memahami materi dengan baik. Misalnya, bisa melalui diskusi, praktik langsung, atau pemecahan masalah. Guru juga merancang kegiatan-kegiatan yang menarik dan bermanfaat untuk mendukung pelajaran, dan memastikan setiap kegiatan terstruktur dari yang mudah hingga yang sulit. Selain itu, silabus juga mencakup rencana evaluasi atau penilaian mengukur seberapa baiknya siswa mengerti. Silabus juga mencatat waktu yang dibutuhkan untuk setiap materi dan kegiatan, serta sumber atau media yang akan digunakan, seperti buku atau alat peraga. Dengan menyusun silabus, pembelajaran jadi lebih terarah dan efektif, serta membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.